Halo semua, apa kabar? Kembali bersama saya Putu Ida. Kali ini kita akan bahas materi kuliah keamanan jaringan, kriptografi. Baik, kita akan mulai materi kita kriptografi. Nah, materi kita kali ini adalah berawal dari, jadi kapan kita pelajari kriptografi, kemudian sejarah globalnya, kemudian pengamanannya, kriptografi, kemudian sejarah mengkhusus kriptografi itu sendiri. Kita mempelajari kriptografi itu berasal atau berawal dari buku The Code Breaker, tulisan dari David Kahn ya. Jadi kriptografi itu sebenarnya sudah ada dari sebelum tahun 70 ya. Dan tidak diajarkan untuk umum. Nah, yang dikenal dengan istilah dark art ya. Kemudian di sini juga ada didokumentasikan tentang komunikasi yang rahasia ya, sehingga akhirnya kriptografi itu diajarkan secara formal di sekolah. Buku berikut juga mengajarkan kriptografi. The Code Book, tulisan dari Simon Singh ya. Jadi di sini berisi cerita-cerita ya tentang kriptografi pada masa lalu. Nah, kemudian pada buku The Code Breakers, nah ini ada dua hal yang berlawanan. Jadi ada security dan ada intelligence. Nah, security itu bagaimana mengamankan, kemudian intelligence itu bagaimana menguji keamanan itu sendiri. Ya ini ya, jadi bagaimana nanti the security dan intelligence itu berhubungan dengan keamanan negara. Negara menyebutkan bahwa semua data di seluruh wilayah negara itu adalah milik negara. Sementara penduduknya juga memiliki privasi yang mungkin tidak ingin dilihat oleh negara. Nah, kemudian juga ada spy yang resmi dimiliki oleh negara. Kemudian juga ada spy yang secara mandiri menyelidiki sesuatu. Ya, kita masuk ke pengamanan data. Nah, bagaimana pengamanan data? Ada dua cara di pengamanan data. Yang pertama adalah steganografi dan yang kedua adalah kriptografi. Nah, steganografi kita bisa sebutkan di awal di sini adalah pesannya disembunyikan. Pada bagian atas di sini ya, jadi itu adalah potongan dari film Beautiful Mind tahun 2001 ya. Nah, di situ bisa dilihat ada potongan kode-kode yang didapat dari radio, kalau tidak salah itu radio Rusia ya, yang 24 jam sehari, 7 hari seminggu itu hanya menyiarkan angka, kode berupa angka seperti itu, dan tidak ada yang bisa memecahkan, termasuk juga Badan Intelijen Amerika, sehingga dipanggillah satu orang ini untuk memecahkan kode. Film The Beautiful Mind ini diambil dari kisah nyata ya, seorang yang memang mempunyai bakat menerjemahkan kode secara alami. Jadi sudah mempunyai bakat dari lahir. Nah, kemudian ada kriptografi. Nah, kriptografi bisa kita terjemahkan secara gampang, yaitu dengan menjadi pesan yang disandikan. Nah, penyandian pesan ini itu bisa berupa dengan penyandian pesan ini bisa dilakukan dengan substitusi, transposisi, atau keduanya. Salah satu filmnya adalah The Imitation Game tahun 2014. Nah, kemudian ada film The Da Vinci Code tahun 2006. Nah, ini juga salah satu dari dua sisi ya. Jadi ada steganografi di situ dan juga ada kriptografi di situ. Nah, silakan nanti ditonton. Kita masuk pada steganografi pertama ya. Jadi kenapa tadi kita bisa terjemahkan secara gampang itu menjadi pesan yang tersembunyi, karena steganografi itu berasal dari steganos dan graphian. Ini seharusnya ya, ini kita bisa lihat ya. Jadi huruf Yunani, nah itu aslinya seperti itu. Jadi ada tulisan dan ada tersembunyi, sehingga steganografi kita bisa terjemahkan secara bebas menjadi tulisan yang tersembunyi. Nah, ini adalah salah satu alat untuk steganografi, di mana nanti lapisan lilin ini yang pertama itu ditulis, gitu ya, ditulis, kemudian ditutupi dengan lapisan lilin kedua, sehingga
tulisan yang ditulis pada lapisan lilin pertama itu tidak tampak dan tidak akan menimbulkan kecurigaan akan pesan atau sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Oke, ilmu dan seni menyembunyikan pesan rahasia dengan suatu cara sedemikian sehingga tidak seorang pun mencurigai keberadaan pesan tersebut. Nah, inilah steganografi. Ini adalah bentuk steganografi dari zaman dulu sampai yang modern sekarang ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Ini kepalanya ditato gitu ya, digundul kemudian ditato, kemudian dibiarkan tumbuh rambut sehingga nanti tidak ada yang mengira atau mencurigai ada pesan di bawah atau di kulit kepala ini. Kemudian di bagian kiri ini adalah pesan yang tersembunyi dalam bentuk teks ya. Jadi pada awalnya ini tidak ada warna merah seperti ini. Jadi yang ada ini adalah tulisannya sama, hitam begitu. Sehingga kalau kita baca secara sederhana ini tidak akan menimbulkan kecurigaan. Nah, yang berikutnya adalah yang steganografi model ini ya. Jadi ini angka yang bisa dibaca oleh siapa saja, tapi belum tentu yang membaca itu mengerti artinya. Nah, ini adalah bentuk steganografi pada buku The Da Vinci Code. Ini ada di bagian belakang atau cover belakang yang hard cover ya. Jadi di sini bisa kita lihat ada huruf-huruf yang bagian ada tebal-tebal di sini ya. Kalau kita hubungkan is the mana lagi? R E N O EL. Nah, seperti itu. Jadi kata-kata itu nanti huruf-huruf itu akan digabungkan menjadi sebuah kata atau kalimat ya, sehingga nanti akan memiliki arti dan hanya orang yang mengerti steganografi ini akan bisa membaca. Yang kemudian kemudian kita akan masuk ke pengamanan data secara kriptografi. Nah, kriptografi itu berasal dari kriptos dan grafin. Sama, grafin adalah tulisan dan kriptos adalah secret atau rahasia. Sehingga secara bebas kita bisa menerjemahkan kriptografi adalah tulisan yang dirahasiakan atau pesan yang dirahasiakan. Ya, dari Snare ya, 1996, Art and Science to Keep Message Secure. Nah, itulah kriptografi. Oke, kemudian aman. Nah, ini kita akan masuk ke kita sampai pada definisi aman. Nah, kita akan redefinisi aman itu sehingga akan menjadi, kalau di dalam bahasa Inggris, secure itu adalah confidentiality, integrity, dan authentication. Nah, ini bisa disingkat menjadi CIA ya. Nah, itulah materi kriptografi pada bagian pertama. Kita akan lanjutkan pada bagian kedua. Terima kasih dan sampai jumpa.